Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang merupakan tokoh masyarakat Kota Dumai, yaitu Bapak Haji Benedi Boyman, SOS. Selamat datang, Pak Ben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benedi yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya hadir di podcast kami kali ini. Mungkin Pak Ben lah ya panggilannya ya, Pak Ben yang lebih populer lah. Populer ya Pak Ben. Mungkin bisa cerita Pak Ben terkait pendidikan, bagaimana Pak Ben waktu kecilnya dan dilahirkan di mana Pak Ben? Oh, boleh. Silakan. Saya lahir di Medan. Wah. 24 Januari 1962. Medan, tempat saya lahir itu dulu masih kampung itu. Jalan Denai Ujung orang bilang dulu. Dulu belum masih masuk di luar Baskot itu. Baskot Jalan Denai, batas kota. Batas kota. Jalan Denai Ujung. Jadi saya dilahirkan dari orang tua saya yang bapak saya orang Jawa. Bapak Jawa. Jawa asli. Ibu Minang asli. Oh, makanya ada nama Boyman itu ya. Boyman itu. Jadi bapak saya itu orang Jawa, orang Solo. Orangnya Pak Jokowi. Ibunya Mbak Putri saya itu orang Solo, Mbak Kakung saya orang Jogja. Mbak Kakung itu panggilan untuk laki-laki, kakek ya. Kakek. Mbak Kakung saya itu ya, Mbak Putri. Mbak Kakung saya orang Jogja. Jogja orang Kauman. Jadi kalau saya kenal Muhammadiyah itu dari kakek saya, kan saya dikenal juga di Dumai ini sebagai ketua pemuda Muhammadiyah dulu ya. Iya. Dan sampai saat ini masih aktif. Sampai hari ini aktif Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sangat kental di keluarga saya. Dari Mbak Kakung saya itu yang orang Kauman, Jogja itu kan. Kauman Jogja. Kental pula Muhammadiyah dia kan. Kental tuh Muhammadiyah itu. Bahkan bapak saya itu pernah menjadi ketua pemuda Masumi pada zamannya. Pada zaman di Medan. Cuma bapak saya udah lahir di Medan. Oh gitu. Tapi kemudian setelah G30 SPKI itu tahun 65, saya diboyong oleh bapak saya ke Siantar. Matang Siantar karena ketika cuma susah seperti itu, bapak saya dapat bekerja di PTP, sekarang BUMN namanya kan, PTP 4. Badan Usaha Milik Negara Perkebunan. Ya. Jadi karena ya saya juga pendidikannya lumayan cukup, dia kalau zaman dulu megang bon A, bon B zaman Belanda tuh udah bagus tuh. Orang tua lama tuh kan, jadi terima menjadi kerani. Kalau dulu setelah Belanda kerani kepala kantor. Kepala kantor afdeling. Nah, itulah saya pindah ke Siantar. Masuk SD saya di Siantar, tepatnya di Kabupaten Simalungun, Panetonga. Di Siantar sampai sama SD. Di negeri 02, pagi sekolah, sorenya nanti madrasah. Madrasah. Ada sekolah madrasah di kebun kami itu. Karena kalau yang nama juga anak pekerja BUMN, ekonomi masih oke lah saya itu ya. Waktu itu masih lumayan lah ekonomi lah, karena BUMN kan. Iya. Yang jelas orang di BUMN ini kok zaman di kebun zaman kami itu ketika orang zaman susah beras, kami dapat catu. Dapat jatah. Ada jatah beras, ada jatah minyak, ada jatah pakaian. Jadi itu dia. SD pagi sekolah, sore udah ke saya madrasah. Wajib tuh, karena ibu saya, baik ibu maupun ayah saya itu memang orang kental soal agama, ya. Kental soal agama. Ibu saya itu bahkan tamat PGA. Ibu saya juga mengajar ngaji, guru ngaji. Ayah saya pun juga kalau malam sering ngajari orang ngaji juga. Jadi yang saya ingat tentang ayah saya itu ya, di kebun, kami kan dari Medan nih. Di kebun itu kan waktu itu banyak orang datang dari Jawa, orang-orang Jawa, apalah Jawa Trans lah ya. Trans lah. Kalau dulu namanya KPT, kontrak 7 tahun namanya. 7 tahun. Orang tuh datang itu bisa itu kan anggota anak-anak buah bapak saya yang kerja di kepala kantor. Orang Jawa yang dari Jawa itu dia tanya agamanya Islam tapi sholat nggak pandai, bapak nggak pandai. Saya ingat itu yang diajar bapak saya tuh. Islam KTP lah ya. Itu yang diajari bapak saya tuh. Bagaimana tiap malam ngumpul udah tua-tua, diajar ngaji, diajar sholat. Itu saya ingat betul. Jadi kalau
mudah-mudahan itu menjadi amal baik lah bagi bapak saya. Bapak saya yang begitu-gitu tuh hobi betul ya. Iya ya. Mau mengislamkan orang yang udah Islam. Mengislamkan orang Islam. Saking nggak tahunya apa nih ya soal orang lama lah, orang-orang lama itu. Ada di sebelah rumah saya itu, saya ingat loh. Namanya itu Mbah Juminah. Mbah Juminah itu tiap harinya bikin tempe nih, tempe yang dia apa tuh. Jadi sekali waktu saya disuruh bapak saya beli tempe. Saya intip dari jendelanya kan. Mbah Jum gitu kan. Saya tengok dulu. Syekh, aku cek sholat, dia sedang sholat ini. Syekh, aku cek sholat. Asangkit tidak tahunya, karena dia baru belajar itu. Baru belajar syariat Islam. Baru belajar sholat dia. Jadi ketika apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan dia nggak tahu. Gitu. Itu hal yang menarik yang pernah saya ingat waktu kecil. Dan memang saat itu pendidikan juga tak wah ya, dia kan udah tua-tua dari Jawa kan. Tahun-tahun itu tahun 68 tuh kan. Jadi saat kecil Pak Ben, itu pengaruh dominannya siapa? Bapak atau ibu? Sama saya. Karakter saya keduanya. Bapak saya iya, ibu saya iya. Iya. Jadi ibu saya itu orang Minang. Ya, orang Minang dari lahirnya pun di Bonjol, Sumatera Barat. Cuman dia Bonjol Sumatera Barat sama dengan kampungnya di Ponegoro ya? Iya, bukan di kampungnya Imam Bonjol. Jadi gabungan antara Imam Bonjol sama di Ponegoro nih saya. Bapak saya dari Ponegoro, mak saya dari Imam Bonjol. Dan kampung kecil ibu saya itu memang kampungnya Imam Bonjol. Kalau ditarik garis antara Tuan Imam Bonjol dengan ibu saya masih ada garis. Masih ada hubungan ya? Masih ada. Kampung kecil kami itu sekarang Tanjung Mongo itu tempat bentengnya Tuan Imam Bonjol tuh kan. Imam Bonjol. Kampung kecil ibu tuh. Ibu lahir di situ dan sampai cukup besar lah, hampir umur dia pernah PGA juga di sana kan. Zaman PRRI dia bergerak. Berarti semua orang Bonjol itu zaman PRRI itu berhijrah lah. Bertrans lah karena tiap hari dibombardir tentara pusat kan. Nah, jadi satu negeri itu Bonjol tuh keluar, termasuk ibu saya, nenek saya. Keluarga dan saat itu ibu udah PGA ya? Udah PGA, kita umur 14 tahun lah, PGA kelas 1 atau kelas 2 gitu mungkin kan. Jadi keluar tahun 56 dia, 55 atau 56 itulah. Sampai ke jalan kaki itu. Dari Sumatera Barat tuh kata ibu mencari tempat dari yang aman sampai gitu, ke Pekanbaru. Tanya berapa lama itu Bu? Oh enggak tahu ibu, bulan-bulan katanya. Berbulan-bulan katanya. Baru sampai Pekanbaru. Dari Pekanbaru terus lagi merantau ke Medan. Di Medan ketemu bapak saya. Lahirlah saya. Oh jadi Pak Ben anak pertama? Saya anak kedua. Oh anak kedua. Anak ada abang saya yang jadi setahun persis dengan saya. Jadi itu SD itu Pak Ben ya? Saya lahir di Medan. Sampai menjelang SD saya pindah ke Siantar, Utang Siantar. SMP saya mesti Siantar SMP negeri. Jadi SD negeri, sore madrasah. Lalu saya masuk SMP negeri. Tapi ada hal yang menarik ya. Saya ingat dulu ya. Saya guru saya itu namanya Pak Saragih. Mungkin udah lama meninggal. Ini SD SMP nih, SMP. SD. Oh SD. SD saya cuma 2 guru saya. Cuma 2 orang zaman dulu lah. Kelas 1 sampai kelas 3 itu Ibu Purba. Istri Pak Saragih. Istrinya Ibu Purba. Kelas 4, 5, 6 Pak Saragih. Ini SD negeri kan? SD negeri. Tapi gurunya saya cuma 2 orang tua. Itu memang guru satu SD? Ya enggak, satu SD itu ada lain, tapi guru saya yang itu. Cuma itu aja ya. 1 sampai kelas 3 itu guru enggak banyak. Zaman dulu lah kan. Kelas 1 satu kelas, kelas 2 satu kelas. Kelas 3 satu kelas, satu. Jadi apa yang menarik tadi? Yang menarik saya suami istri itu yang mengajar saya dari SD sampai sampai SD kelas 1 sampai kelas 6 suami istri bagi 2 1 sampai 3 tahun sampai kelas 3 istrinya kelas 4 kelas 5 kelas 6 suaminya Pak Saragih. Pak Saragih suaminya. Pak Saragih ini orang pintar. Saya ingat betul lah. Kemudian saya di SD itu dari masuk sampai itu juara kelas saya terus. Oh ranking Pak ya? Ranking terus gitu. Ijazah saya kalau bisa ditengokkan tuh 9 saya itu. Jadi dia khawatir betul Pak Saragih ini kalau saya tidak melanjutkan sekolah. Dia berkawan sama Pak saya nih.
semalam mau Pak saya ngobrol-ngobrol, dia Kristen ya, agamanya Kristen loh Pak saya Islam, tapi orang tuh berkawan sangat akrab. Ya, ya. Pak Saragi, guru saya ini sama bapak saya. Jadi bilang bapak jangan sampai nggak sekolah, jangan diikutkan anak-anak di kebun ini. Anak-anak di kebun itu dari 101 orang yang sekolah di SMP. Karena udah pintar cari duit kali Pak. Mungkin nggak sanggup, orang tua nggak sanggup, atau mungkin dia nggak sanggup berjuang gitu karena jauh ya. Jadi kawan saya SD itu yang nyambung ke SMP itu 4 orang nggak salah saya. 4 orang. Jadi dari kebun itu saking takutnya Pak Saragi saya nggak sekolahkan, nyambungnya dia nggak dikasih jajah saya. Dia yang mendaftarkan pakai sepeda lagi zaman itu dari kebun ke kota Matang Siantar itu sekitar 17 kilo tuh. Jauh tuh dia naik sepeda itu. Dia yang mendaftarkan ijazah saya ini supaya meyakinkan diri dia ya bahwa supaya ini saya sekolah. Gitulah supaya jangan sampai nggak sekolah. Dia pulang daftarkannya udah daftar anak kau. Tinggal sekolah aja. Dia mungkin melihat bapak saya punya. Jadi bilang anakku ini pintar man, bilang mana saya kan. Kalau boleh tahu nama orang tua Pak Ben siapa? Boyman. Boyman itu memang bapak saya Boyman Adi Sucipto. Sebenarnya dia ada turunan Raden enggak pakainya. Kalau kakek saya itu Raden Kasan Pawiro namanya. Berarti sebenarnya Pak iya, tapi bapak saya nggak pakai apalagi saya ya kan. Iya. Bapak saya kan lahir di Medan, dia nggak mau samanya apanya darahnya merah juga nya kan. Oh tak biru ya? Nggak biru. Jadi kisah itu yang saya agak menarik itu, begitulah pedulinya guru ketika itu. Hari ini kita nggak lagi lihat kan guru. Saya pikir sukunya bukan orang Batak saya. Guru saya ini orang Batak, agamanya beda dengan saya, akidahnya beda. Tapi begitulah dia, profesional terhadap keguruannya itu, kepada sikap pendidiknya itu. Perhatian kepada pendidik. Benar. Sampai sehingga diantarkannya ijazah saya itu sampai mendaftar, sampai siap daftar, udah, anakku udah terima di SMP Negeri 2. Di SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Itulah saya sekolah. Awal-awal SMP Negeri 2 Pematang Siantar itu dari kebun itu jaraknya sampai 17 kilo saya bilang itu. Kami naik ada kendaraan bus sekolah. Tahun berapa ya? Saya SD tahun 68 sampai tahun 74. 74 saya masuk SMP ya, SMP. Itu awalnya ada bus. Di tahun 75 itu PTP itu dalam kondisi merugi gitu. Karet harganya murah. Tempat kami dulu kan kebun rambung tuh belum sawit seperti sekarang kan. Iya. Si kebun rambung. Jadi harganya murah. Jadi bus ditarik. Kami terpaksa jalan kaki. Sejauh 17 kilo. Jadi saya sebulan aja naik busnya. Besok jalan kaki. Jalan kaki itu makanya banyak berguguran. Awalnya kami 10 orang, hanya tinggal berdua aja kami yang masuk, yang sekolah di SMP itu. Sama anak-anak kampung. Tapi saya ingat satu orang kawan saya SD. Ya. Kawan saya SD itu, dia marganya si Jaminer apa namanya? Saya lupa nama apanya tuh. Belakang aja di Sekda di Matang Siantar. Itu saya tinggal di kebun Mbah Kapul nih misalnya sini kan. Kebun saya sini. Dia tinggal di kaki gunung Bukit Raya namanya. Setiap hari dia pergi sekolah ke SMP tempat saya itu, Bukit Raya itu dia pergi jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Sampai jalan kaki dari gunung turun ke rumah saya itu, nanti sampai rumah saya jam 5, jam setengah 6. Pakai obor. Itu tahun 70. Pakai obor. Sampai rumah saya obor dimatikan. Obor dimatikan, nanti dibukanya lah bingkisan sarapan dari orang tua itu, bekalnya sarapan dari rumah saya jam setengah 6. Matikan obor, setengah 6 kamu jalan kaki lagi. Itu yang 17 kilo tadi itu. Sampai sekolah SMP 2 itu setengah 8, jam 7 lewat. Dari setengah 6, jam 7 setiap hari. 17 kilo pulang pergi 34 kilo. Saya jalan kaki. Jadi kawan saya yang tadi yang dari Bukit Raya itu kemudian hari dia jadi sekretaris daerah Kabupaten Simalungun, Sekda. Anak dari Bukit Raya itu.
Kemudian hari itu kawan saya itu. Dan hari ini masih hidup? Saya kira udah pensiun dia sekarang. Itu masih hidup ya? Insya Allah. Oh, udah masih dia. Oh. Masih. Itu teman SMP itu Pak ya? Teman SMP. Itu sampai kelas 3 sampai tamat. Sampai tamat dia. Bolak-balik sama Bapak juga. Sama saya tuh. Sampai tamat SMP, saya pulang balik. Selama 3 tahun jalan kaki 34 kilo. Wah, macam mana perjuangan tuh? Ya, ketika itu kalau hari ini ya nggak akan ada anak-anak yang sanggup. Makanya berguguran. Saya termasuk yang, dan itu saya juara terus. Di kelas SMP Negeri 2 itu saya anak kebon dibandingkan anak kota. Saya juara kelas, paling tidak juara 1, juara 2 umum, juara umum terus ada. Iya. Nah. Waktu itu kan zaman susah ya. Kalau yang kawan tadi prestasinya biasa-biasa dia. Biasa-biasa aja dia. Tapi dia tetap sekolah. Tetap sekolah terus. Jadi kalau tadi SD ada Bu Purba dan Pak Saragi. SMP ada juga. SMP saya guru yang berkesan. Guru saya guru mata semua ya. Ya, namanya Siantar kan? Siantar. Nah, guru kelas saya itu Bu N Hasibuan namanya. Jadi ada yang teringat saya ketika saya SMP. Saya hari terima rapor kan Sabtu. Waktu itu Sabtu. Jadi pakaian waktu SMP zaman dulu kan celana putih, baju putih tuh. Jadi celana putih, baju putih saya yang saya pakai sampai hari Jumat itu udah kotor semua. Saya pakailah yang celana putih yang udah lama. Yang udah lama ya karena besok terima rapor kan. Terima rapor. Jadi celana saya itu belakangnya itu ditempel. Tempel gitu sama bapak saya tuh. Bapak saya yang bukan ibu saya itu kalau nempel-nempel baju itu bapak saya itu. Karena saya itu koyak, ditempel dari dalam, ditisik gitu kan. Iya. Ah, gitu tempel. Saya pakailah. Bisa terima rapor kan nggak apalah. Iya. Jadi terima rapor Sabtu kalau kami biasa dulu, terima rapor itu dibariskan depan tuh. Diumumkan juara-juara. Kan depan gitu. Ya kan. Saya nggak masukkan baju kan. Karena ini tempel dari kan nggak masukkan baju kan. Panggillah saya, Benedi, kelas 3C, 2C itu 3C itu. Juara umum. Wah, kan itu kan. Saya depan datang yang umumkan wakil kepala sekolah Pak. Ingat saya Pak RMT. Kalau kami di Siantar nggak boleh sebut nama tuh. Orang-orang kita Batak ini kalau sebut nama dia ada keluarga nggak boleh. Iya. Saya ingat RMT itu marganya RMT itu Tabu Bolon mungkin Pak. Nah, kalau kepala sekolah saya Pak Siregar tuh, Pak D Siregar, derajat Siregar tapi DS. Nah, itu kami gitu. Kalau NH, N-nya nggak tahu saya siapa nama guru saya itu, hanya Sibuan. Nah, itu kalau di Siantar tuh nggak boleh kita nyebut nama kan? Tak sopan ya? Tak sopan. Jadi singkatan-singkatan guru kita tahu kita. Jadi Pak RMT inilah yang mengumumkan. Wah, masukkanlah baju. Cemana juara ini katanya kan? Masukkanlah baju saya nih juara. Itu pakai mic kan? Oh ya celananya ya. Aduh malunya saya. Depan banyak orang gitu kan? Banyak itu. Mic masih on gitu kan? Masih on dia pakai mic gini kan? Pak, masukkanlah bajunya juara. Macam mananya katanya kan? Saya masukkan. Lalu tengok, ya celananya ya. saya gini kan? Ya celananya. Saya ingat betul itu. RMT namanya. Jadi sudah itu saya berikutnya dipilih sebagai saya siswa teladan. Siswa teladan di SMP itu pas ulang tahun SMP Negeri 2 yang ke-25 tuh. Saya ingat betul tuh. 25 tahun tuh waktu saya itu udah 25 tahun itu. Wah, SMP itu udah. Jadi dapat saya siswa teladan, dapatlah saya baju sepasang sama sepatu kain. Wah, jadi saya lupa tadi ceritakan bahwa sepatu saya yang jalan kaki selama 3 tahun itu dulu zaman SMP itu sepatu karet tahu. Tahu. Sepatu karet tuh, sepatu karet kicu namanya, sepatu karet tuh kan. Nah itu kalau kena air hujan masuk, kami kan motong jalan tuh. Ada sungai kecil kan nyebrang masuk ke dalam sungai kecil tuh. Masuk aja sungai itu. Nah, nanti kalau siang baunya setengah mati itu karena karet kan. Karet kan. Waduh baunya itu. Jadi sepatu kain saya pertama itu dapat ada siswa teladan itulah saya dapat sepatu kicu namanya yang ada bulat di sini nih kan samping ini kan. Iya. Ah itulah yang saya pakai sampai SMA. Sampai SMA. Nah, jadi tamat saya SMP, saya masih juara umum, juara kelas. Saya tinggi-tinggi, saya masuk.
Saya nggak dibolehkan ayah saya lagi di Siantar. Oh. Kata ayah saya, payah kalau di sini, karena jauh ke sekolah. Naik apa? Dia kan jalan kaki, kasihan di rumah saya kan. Jadi disuruhnya saya ke Medan. Saya ke Medan, ke tempat nenek saya, nenek dari ibu. Nenek dari ibu berarti. Nah, nenek dari ibu saya itu yang orang Minang tadi kan. Minang ya. Nah, nenek ibu saya itu dia waktu itu punya restoran Minang Sayu namanya. Minang Sayu. Nah, di Mandala, tempat saya, daerah saya lahir juga. Baliklah saya, daftarlah saya ke SMA Negeri 5 Medan. SMA Negeri 5 Medan ini termasuk SMA yang kalau hari ini buka Google, sampai hari ini saya kemarin buka SMA Negeri 5 itu SMA yang masih paling unggul hari ini. Favorit ya di Medan, paling unggul. SMA yang paling baik, termasuk yang terbaik di Medan hari ini. Kalah sama satu. Nah, SMA Negeri 5. Zaman saya pun gitu juga. SMA itu SMA favorit tuh. Negeri 5. Sekarang 5 di Medan. SMA 5 Medan. Oh, SMA Negeri 5 Medan. Pas belakang stadion. Mudah-mudahan podcast kita ini ada yang nonton lah ya. Medan. Jadi waktu saya daftar situ kan pakai tes tuh. Zaman dulu pakai tes tertulis segala macam kan. Saya masih, badan saya kan nggak terlalu tinggi ya. Jadi saya tengok dia kayak pengumuman kertas panjang gini kan. Tengok saya nggak lulus saya ini, saya pikir kan. Nggak lulus saya pikir. Rupanya nama saya ada di atas. Paling atas. Paling atas. Tadi nomor 2 atau nomor 3 paling atas. Mungkin termasuk terbaik juga saya kan. Terima ya, gitu. Atas lah. Masuklah saya SMA Negeri 5 Medan tuh. Sekolah saya itu selama 3 tahun. Sekali lagi guru saya itu orang kita Batak semua. Ya ini namanya di Medan. Kita Batak. Makanya saya pikir dalam diri saya itu kaya terhadap budaya. Ya. Kaya budaya. Saya dilahirkan dari ayah yang bapaknya Jawa, ibunya Minang. Kebetulan saya tinggal selama SD di PTP itu kan lingkungan saya Jawa semua tuh, banyak tuh. Pandai saya bisa Jawa. Oh iya. Pandai, mahir saya bisa karena keliling saya itu orang Jawa. Ya, lingkungan ya. Lingkungan. Cuman di SD, guru-guru saya Batak itu, SD itu di Simalungun tuh, selain orang kebun yang orang Jawa, orang-orang kampung orang Simalungun sekolah di situ. Bahasa hari-harinya bahasa Batak. Bahasa Batak. Jadi hanya pakai bahasa Indonesia di kelas saja, di luar kelas pakai bahasa Batak. Pandai pula saya bahasa Batak. Gitu ya. Simalungun. Karena bahasa itu tahunya kita kecil, sampai sekarang nggak akan lupa itu. Dia bahasa itu kan kita kecil kan? Iya. Nah, kalau udah besar dia tersimpan di memori yang paling dalam itu. Nah, so saya SMA 5 yang mayoritasnya, padahal banyak SMA lain yang tidak mayoritasnya orang kita Batak, SMA 6, SMA 1, SMA. Ya, tapi saya entah ngapa saya ke situ. Ya, tapi favorit tadi. Selain favorit, padahal mungkin saya udah terbiasa dengan lingkungan yang banyak orang kita Batak ini, walaupun saya tidak pakai marga, ya kan, kita terbiasa dari SD, SMP kan. Di situ kami cuman Islam itu cuman nggak salah 20% mah. SMA Negeri 5 tuh. Sampai saya tamat situ, kemudian. Jadi sebelum tamat nih, Pak Ben, selama SMA apa nih? Kesan-kesannya lagi lah. SMA. Karena kan gini. Kata orang masa SMA ini masa. Oh iya. Itu dia. SMA itu memang masa yang paling indah kan? Ya, ya. Jadi saya ingat saya satu angkatan sama Rano Karno. Ya kan? Umur. Oh, umur. Jadi kalau kalian pernah dengar Gita Cinta di SMA, masa kami SMA. Saya 14 kali nonton loh. Cerita Gita Cinta dari SMA Rano Karno. Iya. Diteruskan dengan Puspa Indah Taman Hati, ya kan? Novelnya pun saya baca, itu dulu ada di majalah Gadis, novel bersambungnya, lalu kemudian difilmkan. Itu 14 kali menonton tuh sama kawan-kawan, saking anunya dengan Rano Karno, kan semua Rano, zaman itu ya. Jadi kalau Galih dan Ratna ada lagunya kan, nah itu saya, ya SMA itu memang masa yang paling indah. Ya kalau kami di Medan ini, mohon maaf ya. Medan itu anak-anak Medan, kita jarang orang tahu kita suku apa gitu. Tahunya kita orang Medan aja. Karena bahasa di situ itu hebatnya Medan itu. Bahasa Medan nggak sama misalnya karena Riau Pekanbaru, orang pakai bahasa Minang gitu ya. Orang di Dumai ada yang bahasa Minang, ada bahasa heterogen lah. Heterogen bahasanya. Kok di Medan mau orang apapun ya, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Jawa,
bahasanya satu aja, bahasa Cina? Medan. Cina gimana? Bahasa Cina di tempat dia saja, lingkungan dia. Kalau udah keluar pakai pasti bahasa Medan. Hmm. Dan bahasa Medan itu memang apa ya, spesial ya. Ada khasnya. Gitu. Iya, iya. Anak Medan gitu. Anak Kita Medan. nggak tahu dia orang Minang, dia orang Jawa, nggak begitulah, Yang terlalu penting dia kelihatan. anak Medan. Taunya anak Medan. Nah, itu hebatnya anak Medan tuh. Jadi seperti lagu misalnya harimau negeri orang, apa kambing negeri sendiri, itu kambing. betul itu. Soal bela kawan. Jadi saya rasakan tuh. Kambing di negeri sendiri, harimau di perantauan. Harimau di perantauan. Itu lagu itu betul itu. Iya, iya. Jadi soal mati bela kawan itu betul. Betul ya. Itu anak Medan tuh. Mati bela jadi kawan. kembali Pak, apa SMA. tadi kesannya tadi di kesannya. SMA tuh? Di SMA itu yang paling saya suka memang senangnya soal kebersamaan sama kawan-kawan. Anak Medan tadi ya. Kawan-kawan. Dan sampai hari ini kami masih bikin grup. Hari ini? Alumni SMA Negeri 5 Medan angkatan 80. Saya ada di grup saya tuh. Sampai hari ini. Kami udah berapa kali reuni tuh. Saya pernah jadi promotornya sekali di reuni di Batam. Yang itu anak IPA aja tuh. Tapi ada juga anak IPS ada beberapa. Jadi angkatan kami itu memang angkatan yang lumayan bagus. Saya banyak berhasil ya. Jadi kelas saya itu termasuk kelas yang dikumpulin. Jadi kelas unggulan gitu. Kami 42 orang semuanya lulus di universitas negeri. Tidak ada satupun yang nggak lulus, paling tidak di IKIP lah. Jadi guru ya. Di IKIP lah. Ada beberapa teman saya yang kemudian dokter, banyak yang jadi dokter. Saya sendiri melanjutkan ke Fakultas Ekonomi saya, Ekonomi USU. USU saya. Ekonomi ya? Ya, ekonomi saya paling saya masih MIPA saya. Jadi Pak Ben, sebelum kita masuk nih ke masa perkuliahan, mengenal perempuan kapan? SMA? Saya SMA. Udah kenal perempuan? Udah cewek lah. Udah mulai itu ya? Zaman kami udah. Tapi pacaran zaman kami itu nggak cuma sekarang lah kan. Zaman pacaran dulu kan surat menyurat. Ya kan? Pakai surat. Atau beli kertas surat yang wangi itu kan. Warna. Ada zaman kami itu. Kalau amplop masukkan ke kan. Ke pos ya? Ke pos. Ada kadang-kadang suruh kawan kasih kan. Itu kan nonton film Gita Cinta sampai 14 kali. Iya, 14 kali. Saking enaknya menurut kami itu. Karena memang pas masa kami itu kan. Film itu pas masa kami di SMA itu. Film itu pas saya sedang di SMA. Jadi dan cocok pula dengan nuansa perasaan. Jadi pas sekali gitu, sepeda. Saya SMA naik sepeda udah. Iya. Udah pakai sepeda saya SMA. Jadi naik sepeda macam segali itu. Dari Daratna ya. Itu. Jadi seolah-olah begitu nonton film itu kita gitu. Jadi SMA itu memang paling indah ya. Saya main bola sama kawan, olahraga aktif. Kemudian kami kan kalau di Medan itu wajib berenang ya. Berenang tuh di Paradiso, namanya di Paradis. Berenang sekali. Waktu SMA organisasi udah mulai aktif Pak Ben? Sudah saya ketua PHBI, saya ketua panitia Hari Besar Islam. PHBI-nya. PHBI-nya saya karena saya kan di OSIS saya ikut, tapi ketua yang Islamnya saya gitu karena Hari Besar saya ketua panitia tuh. PHBI itu. Karena kami jumlah agama Islam cuma sekitar 20% di tempat kami tuh, di sekolah kami itu. Tapi itu pun saya ikut kegiatan vokal grup. Hobi ya? Hobi. Kemudian vokal grup kami juara loh antar SMA. Dulu kan ada TVRI di Medan. Medan itu ada TVRI. Jadi tampil di TV. Jadi SMA 5 itu selalu juara tuh kalau vokal grup. Di stasiun Medan. Stasiun Medan. Saya sendiri pernah ikut ilmiah ya, lomba karya ilmiah. Saya kalah, saya nggak menang deh. Kita kan sudah mewakili sekolah. Itu udah mantap udah. Jadi kalau pendidikan kepemimpinan yang saya peroleh itu memang saya sejak dari SMP saya ketua kelas, masuk SMA pun saya ketua kelas, OSIS masuk, ketua panitia Hari Besar Islam saya. Kalau upacara hari Senin, bendera tuh kalau nggak jadi protokol yang gerek bendera. Atau jadi komandan upacara. Kemudian saya pramuka. Jadi waktu di SD di Siantar tuh SMP itu saya kan pramuka tuh.
pramuka kebun ya. Iya. Oh, ada persami apa saya. Artinya Jambore itu saya ikut. ya. Jambore nasional pertama itu saya masih SD itu. Cibubur. Cibubur masih naik kapal BAB itu, ingat betul saya itu. Naik kapal BAB itu saya masih kelas 6 SD itu. Jadi organisasi itu memang udah digeluti. Udah dari pramuka saya. Ya, dari kecil lah. Kecil OSIS. Kemudian di SMA, waktu saya SMA itu SMA Negeri 5 Medan itu sorenya saya kan nanti ada kursus bahasa Inggris ya. Ngaji tak nih waktu SMA itu saya tak pulang ngaji tuh. Ngaji di Al-Ulum namanya, Al-Ulum Muhammadiyah. Ngaji. Kemudian saya tinggal waktu itu jadi garin di masjid Taqwa Muhammadiyah. Taqwa Muhammadiyah. Taqwa Muhammadiyah di Medan. Kota Medan. Kota Medan. Jadi saya jadi garin di masjid itu. Setiap hari tugas saya azan. Azan maghrib, subuh. Kalau zuhur enggak, saya sekolah kan, les kan. Dibantu nenek saya di restoran kan. Ya, kemudian saya ngajar ngaji sore. Ngajar madrasah. Di situ ada madrasah. Makanya MDA ya. Di MDA tuh. Salah satu murid saya yang saya ajar ngaji itu di sini rumah ini ada nih. Asrijal. Asrijal ketua PAN. Itu saya ngajar dia ngaji itu. Oh, berarti udah kenal lama ya? Udah, dia tetangga saya, jenderal tetangga saya tuh. Ius tuh, asal ketemu sampai saya Ius. Aku kalau nggak Abang Benet apa dia aku ngaji ya. Masih ingat mereka Bang? Masih ingat. Masih ingat lah. Karena saya di masjid itu saya Taqwa Muhammadiyah. Masjid Taqwa Muhammadiyah Medan tuh, saya masjid itu aja kalau tarawih macam gini ya malamnya saya ngaturi anak-anak di belakang tuh. Yang digil itu Yus lah, yang paling recok aja itu. Nah, saya pegang lidi tuh. Jadi jarak usia Pak Ben dengan jauh sama Yus. Saya udah SMA, Yus itu belum sekolah tuh. Dengan Bang Jenal? Sama. Oh, dengan sama. Bang Jenal kami seumuran. Nah, cuma Jenal tuh nggak ketemunya di masjid, ketemu di luar. Jadi saya emang dari dulu aktif saya di masjid. Jadi saya jadi garin. Jadi pengetahuan agama saya yang kuat tuh kalau di Muhammadiyah, di Masjid Taqwa Muhammadiyah itu kan tiap ba'da maghrib itu ada pengajian. Tiap hari. Jadi menjelang Isya tuh ya? Ya, menjelang Isya. Saya tugas saya jemput Ustadz. Habis ngajar ngaji, menjelang maghrib saya jemput Ustadz tuh, bawa ke masjid. Ayo bayangkanlah, setiap hari selama 3 tahun kurang lebih, saya mengaji terus. Dengan ustadz yang hebat-hebat. Ustadz itu hebat tuh. Iya, namanya ustadz dari tamat dari Kairo, LC. Oh, tuh kalau belajar di Muhammadiyah ini kalau ngaji nggak macam ngaji umum dia. Misalnya hari ini ngaji tauhid, buka Quran. Mengaji tafsir, buka Quran. Mengaji hadis, buka buku hadis, mengajar hadis maudhu. Jadi saya pengetahuan agama saya yang kuat itu selama 3 tahun, kan selama dengan apa tuh? Tiap hari kan, tiap hari ya. Jadi protokol kan, protokol Ustadz ini kan awak wajib dengar, wajib dengar karena kita situ kan, sampai habis jelang Isya, azan saya nanti habis Isya baru antar lagi Ustadz. Dalam 3 tahun nggak saya sadari pengetahuan agama saya itu saya dapat dari situ yang paling besar. Tiap hari itu bersama dengan belajar kuliah tuh. Bahkan lebih lah. Lebih. Tiap malam kayak gitu. Tiap malam guru yang berbeda-beda dengan pelajaran yang berbeda-beda. Buka Quran, belajar tafsir, belajar apa gitu. Nah, samping saya pun belajar ngaji juga kan, belajar ngaji kan. Dan juga udah punya dasar juga ya dari kampung. Itu pengetahuan agama saya yang kemudian kenapa saya kental Muhammadiyah karena mungkin saya dibina dari kecil. Dengan Muhammadiyah itu tinggal di masjid Muhammadiyah itu. Kemudian ketika SMA itu saya jadi ketua IPM. Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Medan. Kemudian jadi sekretaris pemuda Muhammadiyah di Medan. Lalu selama kuliah saya masuk MI. Cerita SMA habis saya masuk kuliah. Oh, kuliah tidak di IMM? Di ekonomi. Enggak, saya enggak IMM, masuk MI. MI waktu itu ketua cabangnya Pak Bang Gajalis Tumorang. Nanti ada adik di sini di Tumorang kan? Iya. Bang Gajalis Tumorang tuh ketua Batko waktu itu Bakti Ramzah. Jadi saya kenal Bakti Ramzah tuh ketika saya masuk kuliah di MI. Gajalis Tumorang tuh berada jadi dirjen. Saya ikut Maperca, basic training LT2 di MI sampai saya menjadi ketua komisariat.
di Fakultas Ekonomi di PAP, Pendidikan Ketua Komisi AMI. Ya saya digembleng juga oleh Ikatan Himpunan Mahasiswa Islam, basic training. Jadi penguatan keislaman itu juga digembleng oleh HMI. Gitu. Ya. Jadi banyak ya. Ya, jadi latar belakang itu. Latar belakang saya sampai kuliah, selesai kuliah. Kuliah selesai, Pak Ben? Saya D3. Oh, D3. Kan PAP itu kan pendidikan ahli administrasi. D3 yang pertama dicoba di Medan itu D3 itu baru politeknik. Nah, PAP itu semacam politekniknya lah ekonomi. Ada dua itu. PAP ada satu di USU, satu lagi di UNAN. Oh, UNAN tuh. Pendidikan ahli administrasi perusahaan. Karena kami dididik untuk bisa langsung jadi bekerja. Bekerja gitu. Ya. Dan menguasai administrasi ya. Jadi esosnya di sini. Oh, udah di Dumai. Ampulan di Lajeng Kuning. Saya ambil saya ikut tinggal berapa SKS lagi kan. Iya. Tapi sempat berapa tahun juga saya kuliah saya enggak daftar langsung sudah enggak mohon maaf. Memang ada orang yang saya tengok daftar di STAI itu saya tengok di mana lah saya sebutkan enak. Kuliah yang tadi mana enak. Tahu-tahu udah wisuda aja ya kan. Saya sama almarhum Slabai sama-sama sekolah kuliah kami. Masuk kelas tuh ya? Masuk kelas sama anak-anak yang baru-baru sama. Baik Pak Ben. Baik, masih bersama kami di podcast alumni dan tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Haji BDD Boyman Esos. Jadi Esosnya udah di Dumai itu. Udah Dumai. Ya? Jadi Pak Ben ke Dumai kapan? Ini cerita Dumai saya tahun 83. Tamat kuliah 83. Oh, berarti langsung merantau ke Dumai. Iya, jadi saya sebenarnya ke Dumai itu nggak mau niat tinggal. Oh. Bukan mau niat tinggal di Dumai. Gitu. Waktu itu paman saya, paman dari bapak atau paman dari saya, ibu? paman dari ibu. Adik ibu saya itu tapi lebih tua saya. Orang kita zaman dulu kan biasa tuh. Jadi nenek saya itu anaknya 13. Ibu saya anak pertama. Jadi anak nenek saya yang ke 13 ke 11, 12, 13 itu lebih muda dari saya. Iya. Itu orang dulu biasa. Biasa dulu. Lebih muda dari saya itu yang nomor 11, 12, 13. Tuh. Saya lebih tua. Jadi ini yang nomor 12 ini yang dia di Dumai. SMA-nya di KPP waktu itu, SMA KPP ya dia. Si adik namanya Abdurrahman. Itu paman kandung saya, di ibu saya, tapi lebih tua saya dari dia. Dia masuk Pertamina. Jadi ijazahnya saya legalisirkan di Medan. Saya ngantarkan ijazah dia lah. Oh, berarti niatnya ngantar ijazah. Ngantar ijazah si paman saya ini. Sama ada kawannya 2 orang. Saya ingat belakangan saya jumpa tuh si Sunardi sama Sukanan, orang Siantar. Orang Pertamina tuh. Iya. Saya antarkan jadi orang tuh ikut di Pertamina itu PET 5. Nah, dulu ada PET 5 namanya kan tes terima training selama 6 bulan kan. Iya. Gitu. Dia nyampe di sini, paman saya ngasih tahu, paman saya yang satu lagi, abangnya adik di bawah ibu saya, adik ibu saya. Di atas paman saya yang sedang kuliah udah Pertamina juga. Suami Ibu Murtana itu paman kandung saya itu adik ibu saya. Oh, suami Ibu Murtana. Itu paman kandung saya itu yang orang Bonjol kan. Iya. Jadi banyak paman saya ada beberapa orang sini Pertamina semua. Jadi dia bilang mumpung kau di sini nih orang ada penerimaan tuh Pertamina. PET 6 sesudah paman saya ini kan. PET 6 kau ikut aja lah. Tapi tamat SMA, aku udah selesai kuliah D3 masih tamat SMA. Itu yang ada dulu. Saya sedang nunggu panggilan di Medan. Saya kan dulu magang di Bank Duta Ekonomi di Medan tuh. Dia nunggu panggilan tuh, udah ikut tes, nunggu panggilan. Saya ke Dumai kan. Sampai sini suruh masuk saya. Jadi masuk, saya udah terlambat masukkan, udah saya masukkan kan ada tanda terima masukan. Kawan-kawan saya tengok udah dites, yang sama masuk saya nggak dipanggil. Saya ingat betul tuh,
Oh, nggak dipanggil saya karena saya terlambat. Macam mana bikin? Yang lain udah dipanggil. Tapi tanda terima saya ada. Ya. Saya cobalah. Oh, saya merasa agak direcehkan, nggak suka saya kan. Saya pikir kok kantornya di apa nih? Kantor di Pertamina tuh waktu itu siapa namanya lupa saya, Pak apa tuh? Orang persunya lah. Saya datangi, Pak. Saya udah masukkan lamaran, tanda bukti lamaran saya. Kenapa saya nggak dipanggil? Ya nantilah. Loh, kenapa nanti yang sama-sama saya udah panggil, Pak? Memangnya kalau kamu dipanggil kamu pasti terima? Katanya gitu. Marah saya. Bapak ini nggak ngerti dengan bahasa Bapak. Saya bilang. Namanya saya belum dipanggil dan belum tes, kok bagaimana saya bisa terima? Siapa bisa memastikan tuh? Katanya. Iya. Wah, sombong kali kamu, katanya sama saya gitu. Ah, enggak, saya nggak sombong, biasa aja, Pak. Kebetulan aja saya Bapak lahir luar dari saya. Kalau saya luar dari Bapak, saya situ, Bapak di sini, saya bilang. Saya gitu kan. Anak Medan lah. Anak Medan lah mulai ya kan. Jadi, saya lawan itu Pak Sudrajat, nggak salah saya, Pak Derajat apa tuh. Itulah, pergi kamu tes. Padahal saya nunggu dari jam 9 pagi itu sampai siang itu gak dipanggil-panggil. Saya datang terobos jam 11 siang tuh lah. Saya belum sarapan tuh di kantor Persu tuh. Pak Rajab Bapak tuh, lupa saya. Jadi, udah pergi kamu tes sana ke sana suka. Saya suka tesnya kan? Iya, di iya. Surabaya itu di lapangan bola sekarang. Iya, di komplek itu ya. Lapangan bola sekarang. Jadi saya keluar dari kilang, stop oplet. Zaman itulah tahun 83, oplet. Berhenti simpang Jaya Mukti, saya beli roti. Belum makan lagi. Roti. Langsung pergi ke sana ke apa? Sana suka. Naik oplet. Oplet. Saya tes sendiri. Rupanya sebelum saya udah tes duluan kan. Tes sama si Papang. Beberapa lembar cukup. Tes apa kan banyak tuh. Ya, banyak lah item-itemnya kan. Item-item kan. Jadi saya habis selesai tes, saya cepat. Tak sencer lah. Kecil mas saya, hanya muda lah bagi saya. Jadi kawan-kawan sebelum saya habis tes hari ini nunggu pengumuman tak berapa hari kan sudah itu kan. Iya. Saya langsung hari itu. Jadi saya curi dengar si Papang yang ngetes saya ini nelpon ke orang kantor sini kan. Dulu zaman itu pakai telepon mesti kan. Pakai telepon kering-kering ya. Kering-kering kan. Pak, bagus nggak nih Pak katanya kan. Dari semua yang ini tertinggi nilainya. Katanya kan. Bisa tertolak nih Pak katanya kan. Itulah kalau gitu. Terus sekarang aja sudah bisa ikut ikut medikal katanya. Saya hari ini saya tes, hari ini umumkan saya lulus. Besok langsung ikut medikal. Akhirnya saya terima lah dari karyawan. Di Pertamina. Pertamina tahun 83 tuh. Lalu 3 saya karyawan Pertamina. Ini sama masuk saya sama paman saya duluan, beda cuma berapa minggu, hari. Ya. Jadi sempat di Pertamina. Nah, udah keluar karyawan, udah keluar bed. Iya ya. 6 bulan lah saya di training di Pidato. Keluar dapat training. Kata orang saya ranking 1. Ya. Ranking 1 dari yang 90 orang tuh. Kata orang, gitu. Saya masuk ke dalam proses training di dalam kilang, ada pindah-pindah beberapa tempat. 10 hari menjelang itu saya kena berhenti. 10 hari. 10 hari jelang habis masa training. Nah, saya itu sekitar bulan Oktober harusnya masanya habis. Saya bulan September lah itu saya berhenti. Kenapa diberhentikan? Pasalnya saya naik Vespa. Naik Vespa nih dari sini kan. Vespa saya kehabisan minyak. Saya dorong dari pintu masuk ini ya, saya dorong sampai ke labor dulu. Parkir Vespa itu dalam sana dekat labor, bukan cuma sekarang ini di luar kan, di luar pagar kan. Kok dulu bisa bawa ke dalam Vespa tuh, Honda tuh. Ya parkirnya di sana, saya dorong lah. Sementara saya kerja waktu itu malam tuh praktek apa aja di labor, belum penempatan kan, di labor. Di labor tuh saya ambil sampel dari tangki 05, tangki premium, tangki bensin, itu diperiksa. Satu tangki pakai galon gini yang isi 5 atau 6 liter gitu kan. Udah periksa boiling point, plus point, segala macam, ada beberapa item pemeriksaan lah. Termasuk water content itu berapa kadar air apa. Mahir lah saya dalam bidang itu kan. Udah kita periksa, ada di sisa tuh. Minyak tuh sekitar 2-3 liter. Inilah yang saya tuangkan ke Vespa saya.
Saya nggak tahu bahwa itu nggak boleh, karena sebelumnya saya tengok banyak kawan seperti itu. Rupanya baru diumumkan tuh nggak boleh. Jadi saya sedang ini lewat security. Lewat security langsung diambilnya bed saya, diambilnya galon tadi. Oh, Nah, kalau nggak saya masuk, iyalah, kalau nggak saya masukkan ke Vespa saya itu harusnya dibuang ke sewer. Bukan dipakai ini atau dibuang ke sewer tuh. Masa pikir saya pulang pagi besok harus dorong lagi. Dari Kilang sampai ke Jayamukti, tinggal Jayamukti sini aja dulu. Barang Saudara rumah Mbak Jono ini saya tinggal. Barang juga mau dibuang juga kan? Yang barang mau dibuang juga kan? Dan saya nggak tahu, saya pemula lah namanya. Nah, tahu-tahu tangkap saya diam aja. Saya diam aja. Yang nangkap itu namanya Mujahin, saya ingat. Anak buahnya paman saya. Paman saya itu lagi security. Komandan security di pintu itu. Jadi waktu habis tangkap saya pikirnya biasa aja saya. Jam 7 pagi baru saya telepon paman saya. Mak, manggil mama, Mak, tadi ada saya tangkap gini. Kok punya tadi tuh nih? Udah dia barang udah naik. Kawan anggota dia laporkan saya waktu jam 3 subuh itu, kata dia. Jam 3 jam 4 subuh itu mengantarkan barang bukti. Monan, dia tidur katanya dalam. Monan, ini ada anak petnya baru-baru udah ngambil minyak gini kan. Tuh, lapor aja, bawa ke atas tuh katanya. Nggak ditengok-tengok siapa ini. Lapor aja bawa ke atas tuh katanya kan. Baru pandai-pandai ngambil minyak. Nah, gitulah kata paman saya ini. Iya. Itu kata si Mujahin banyak ke atas. Tanpa dia menengok. Ini ponakan dia. Nasib tuh kan. Jam 7 pagi saya telepon paman saya ini. Ini kau punya tadi tuh nih. Iya. Bahasa Minang lah kan. Bang punya tadi tuh. Iyalah nih. Kejarnya ke atas, barang udah sampai ke atas. Abang kelahi deh sama si Alex sama bosnya itu untuk mau narik tuh nggak mau. Pas ponakan dia kan. Jadi saya pikir-pikir memang saya tidak ditakdirkan untuk kerja di Pertamina, di Pertamina ya kan. Iya. Kan mudah kali saya berhenti ya, cuma gara-gara hanya minyak nggak sampai 2 liter. Iya. Yang rasanya siapa pun pasti, nggak usah saya siapa aja pun lah pasti. Masa kita kerja di pabrik kerupuk nggak bisa makan kerupuknya nggak sebiji ya kan? Iya. Apalagi dalam kondisi terdesak. Iya. Kalau tidak saya isi ke Vespa itu saya harus dorong balik. Bayangkan dari dalam Kilang saya sampai ke Jayamukti ini berapa jauhnya tuh? Karena ada pom bensinnya kan. Dan saya bisa tengok senior saya seperti itu. Iya. Saya ngikut aja lah. Naas. Iya. Tangkap. Saya nggak sedih aja, biasa aja. Saya udah lah. Saya pikir habis itu, padahal saya janji mau nikah nih. Memang kisah hidup saya ini lucu lah kalau pikir-pikir. Jadi habis dari Pertamina kemana lagi, Pak? Jadi saya nyari berhenti. Besok seminggu sudah itu saya ngajar SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah masih di sana. Masih lajang tuh ya? Masih. Tapi saya udah mau nikah tuh. Udah mau nikah. Saya udah mau nikah mesti saya sekarang nih kan. Istri saya ini ceritanya agak lah. Istri saya ini adik Bu Murtana tahu kan? Bu Murtana itu kan Bu Murtana itu istri paman saya. Istri paman saya. Kemudian istri saya ini sepupu adik Bu Murtana. Adik Bu Murtana. Berarti ipar dari paman lah kan? Ya, adik iparnya. Adik paman saya. Iya. Dia sering ke rumah kakaknya waktu itu ketika saya di situ, tanya aja, kau mau nikah sama aku itu. Oh, tembak gitu tuh ya? Tembak aja. Jadi akhirnya memang saya ini memang sangat sayangi saya gitu. Wow, menyayangi saya luar biasa gitu. Itu saya nggak salah lah. Nikah masih saya ini dengan saya dapat orangnya emang baik sekali, apa kali gitu. Masih saya ini tahu agama, dia tamat sekolah agama ya, tamat di pada Manyang. Jadi Pak Ben masuk ke ranah politik kapan? Nah itu, jadi gini, saya berhenti Pertamina ngajar di Muhammadiyah nih. Nikah, itu nekat saya tuh. Padahal saya mau janji mau nikah itu, saya bilang sama si saya ini, waktu saya masih Pertamina. Iyalah, Pertamina. Saya berhenti, saya tanya. Saya berhenti Pertamina nih, gimana? Kau masih mau sama saya? Kalau kau nggak mau sama saya balik ke Medan.
Gitu. Jadi saya bilang sama mertua saya pun gitu. Saya kalau nak berhenti nih Pertamina Pak, kalau mau nikahkan saya siap. Pertahanan di Dumai. Saya tahan Dumai. Kalau tidak, balik. Saya mau balik. Saya bilang sama mertua saya kan. Iya. Kata mertua saya, tanya lah sama anaknya dulu. Iya. Gitu. Tapi ada syarat Pak, saya bilang. Kalau Bapak mau nikahkan saya nggak mau pesta. Ini cerita sedap nih, dagang hari ini. Saya nggak mau dipestakan Pak. Padahal undangan udah dibuat nih. Bapak mertua saya itu ketua orang Padang Panjang rumah ini. Datuk Sempono Kayut, siapa yang nggak kenal? Punya toko sepeda lu sini kan. Punya apa? Ibu istrinya guru PGA. Anaknya yang tertua karyawan Chevron. Ya kan? Berhasil lah. Jadi tinggal mau pestanya mau di gedung Nurul Iman di Gangkarya tuh. Bapak mertua saya bangun tuh. Mau dipestakan di gedung itu, rencana gedung Nurul Iman Gangkarya tuh. Gangkarya. Ya tuh. Saya janji nggak mau saya dipestakan karena saya berhenti Pertamina. Nanti Bapak nggak malu tanya orang siapa menantu Bapak karyawan Pertamina kena pecat. Nggak mau kan? Jadi tanyalah sama saya, kata istri saya, biar aja lah Pak, Bang Ben itu pintar tuh katanya. Dia pintar tuh. Nggak Pertamina pun nggak apa-apa tuh, aku mau dia katanya. Itu aja saya nih. Nggak Pertamina pun dia nggak apa-apa, saya mau sama dia katanya. Dia pintar tuh. Saya bilang begitu. Saya bilang Pak, saya mau nikah anak Bapak, tapi saya nggak mau pesta. Jadi uang pesta itu tolong Bapak siapkan untuk kami, dan saya janji tidak kami minta sama Bapak. Saya untuk ngasih makan anak Bapak sendiri saya sanggup lah, saya bilang. Itulah dibelikan rumah Jalan Teladan. Rumah saya sekarang. Yang sekarang ini. Dibikinkan oleh mertua saya rumah papan. Itu ya. Zaman itu bekas bongkaran kandang ayam di belakang, jadikannya rumah. Situlah kami. Itu aja berdoa. Lalu saya jadi guru SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah masih sana tuh di depan apa Sasenggol. Sasenggol ya. Dulu situ. Sampai kemudian saya ikut pindahkan SMP Muhammadiyah itu kemari. Janur Kuning. Kemudian jadi guru SMP saya tahun 86 saya ngajar di Yartab tuh, termasuk saya ikut mendirikan itu sama-sama kawan-kawan lah Pak Wasimin, Pak Wasimin, Pak pindah ke Pak Tumin Warsono, siapa berhenti jadi kepala sekolah, saya diangkat. Jadi kepala sekolah Muhammadiyah. Kepala sekolah di Yartab. Yayasan Rejosari Tanjung Palas. SMP Yusari itu. Saya ikut membesarkan sekolah. Saya yang membesarkan sekolah itu dari umur 3 lokal sampai perluasan ke sana sampai menjadi belasan lokalnya itu kan saya. Nah, ketika itu pun saya masih ngajar SMP Muhammadiyah. Pada sekolah situ ngajar SMP Muhammadiyah. Sore saya nanti jadi guru kontrak di KPP. Jadi KPP itu tiap 3 bulan menjelang Eptanas, itu saya dikontrak untuk ngajar matematika tuh. Selama 3 bulan tuh gajinya lebih besar daripada gaji saya kepala sekolah setahun tuh. Itulah yang menghidupi. Malam saya ngajar les lagi. Malam anak Pertamina tuh. Begitu, karena anak saya banyak. 5. Ini kok cerita nanti kapan masuk politik. Itu dia. Selama saya di SMP Muhammadiyah tuh, saya diangkat orang ini jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Waktu itu sekretaris saya, Rais ketua, saya sekretaris. Tahun 90-an, saya jadi tahun 87-88 saya ketua pemuda Muhammadiyah di Dumai. Ketua pemuda Muhammadiyah Dumai. Ketua pemuda wilayah waktu itu Pak Wan Abu Bakar. Wan Abu Bakar yang pernah menjadi PLT Gubernur. PLT Gubernur. Dia ketua pemuda Muhammadiyah. Dia datanglah ke Dumai waktu itu. Di Dumai ini zaman itu tahun pemilu 92, sebelum pemilu 92 ya. Tahun 90-an itu, orang mana ada mau jadi pengurus P3? Orang semuanya Golkar. Udah baru kan, orang takut jadi PDI sama P3 tuh, takut. Jadi Puan Abu Bakar suruhlah saya datang ke rumah, kamu masuk P3 lah nih, jadi sekretaris tuh. Saya DPC. Karena saya aktif di Pemuda Muhammadiyah, dia lihat saya aktif permuda, saya biasa berorganisasi. Ini masuklah P3. Itu sekitar tahun 87 itu nggak salah. Sekretaris lah saya DPC, ketuanya Pak Tengku.
Tengku Abdurrahman. Saya tetap kepala sekolah. Tengku Abdurrahman ini orang tua dari Tengku Nazlah. Tengku Nazlah. Iya. Nazlah masih kuliah. Zaman itu mengkek mas saya itu masih. Jadi saya sekretaris DPC, Pak Tengku ketua DPC, tapi namanya DPC Kotip. Iya, iya, iya. Itu. Dumai masih di Bengkalis. Di Bengkalis. Ya. Anggota dewannya Pak Tengku tuh. Tengku Abdurrahman anggota dewan di Bengkalis. Kantor kita di apa ini ya, Jalan Sudirman. Kantor PDI sekarang. Itu kantor P3 dulu tuh. Sudirman tuh. Saya situlah. Jadi ketika saya hadir pertama, orang-orang P3 lama macam Pak Basri Paki apa tuh terkejut lah kan. Kapan orang ini masuk kok tiba-tiba jadi sekretaris gitu kan. Mampu nggak dia? Saya muda lagi tahun 87 tuh umur saya baru 20-an berapa tuh. Dapat fasilitas lah ya. Tahun dari Pak Wali Bakar. 90 tahun di bawah 90. Katakanlah tahun 90. 88 lah. 88 tuh. 89. Umur berapa saya tuh lahir 62, umur 26 tahun saya baru. 26 tahun. Tapi itu lagi kalau umur usia itu kan lagi produktifnya kan, lagi cap maunya. Jadi begitu saya hadir pertama, saya suruh mimpin rapat Pak Tengku kan. Saya pimpin rapat, saya biasa di Pemuda Muhammadiyah. Udah sekian kali muktamar, digembleng di AMI ya kan. Kok soal mimpin rapat ya. Mental udah ada lah pokoknya. Ada lah. Terkejut orang tuh. Wah ini baru hebat nih kata orang nih. Disangkanya mungkin saya kaleng-kaleng ya kan, kaleng-kaleng mungkin. Gitu saya pimpin rapat dengan apa gitu kan. Boleh aja Pak Jago kata siapa kan gitu. Dengan bahasa Minang lah ya. Minang lah. Oleh waktu itu kan orang Minang banyak. Orang Minang sama orang Bugis yang punya P3 aja ketika itu. Soalnya Minang, Bugis, rombongan Pak Serang, itu P3 tuh. Yang mana tuh? Minang kalau orang Melayu Golkar tuh. Jadi masuk ke legislatif kapan Pak Ben? Saya 99. Jadi tahun 92 saya udah ikut caleg. Caleg. Oh, udah ikut caleg. 92 saya caleg di Bengkalis. Saya nomor 11 waktu itu. P3 waktu itu dapat 6 kursi. Saya caleg nomor 11. Nah, jadi kan tahun 92. Tahun 97 saya ikut lagi. Ikut lagi 97. Caleg nomor 6. Jadi itu. Karena P3 sebelumnya 6 kursi. Ya. Padahal suara P3 membludak waktu itu tahun 97 itu. Bayangkan waktu itu Mega Bintang. Iya. PDI-nya Mega kan merajuk gara-gara dianukan oleh pemerintah. Sehingga Mega menginstruksikan semua orang PDI ikut ke P3, PDI Mega. Makanya lambang P3 itu Mega Bintang, ada gambar Mega sama bintang. Kita belum Ka'bah lagi, udah Ka'bah tukar ke bintang kan? Bintang. Si lambang P3 itu bintang masih. Itu suara kita membludak di mana-mana, tapi kursi nggak bertambah, malah berkurang. Jadi 5 di Bengkalis. Saya ikut 92, 97. Jadi ketika 92, 97 itu saya sebagai sekretaris DPC dan ketua penghubung P3 di daratan. Jadi seluruh daerah Dumai, Siak, Minas, Duri, Rokan Hilir itu rupat. Itu binaan saya. Termasuk Rokan Hilir tuh. Rusli Effendi itu saya yang menjadikan dia ketua cabang tuh. Saat dia masih di asuransi saja. Ya, asuransi. Jadi lebih senior saya dari Rusli Effendi. Yang membawa dia ke P3 itu termasuk saya. Gitu. Dia orangnya memang pintar. Pintar juga ya. Jadi saya lebih senior saya dari dia. Beberapa nama-nama di anggota dewan di Rohil tuh, umumnya saya merekrut tuh P3 tuh. Rashid Abizar, Satiman, Yatiman, itu saya merekrut dulu ya. Di Siak. Jadi saya keliling itu dulu untuk membentuk P3 di kecamatan-kecamatan. Pak Ben sempatlah menjadi ketika Dumai terpisah menjadi kota Madia, pisah ke Bengkalis. Baru saya ikut lagi 99, diulang lagi 97 kan? Iya, 99 pemilu kan. Jadi saya P3 itu bukan baru bagi saya. Kalau orang Dumai ini banyak yang tahu. Berarti di P3 itu periode yang ketiga tuh ya untuk calegnya. Ketiga kali saya ikut calegnya. Berarti jangan takut untuk gagal. Jangan takut hari ini ya. Jangan takut untuk gagal. Hari ini orang begitu masuk injil mau jadi itu kan. Jadi kan. Saya enggak. Proses dulu. Ya kalau makanya hari ini gagal saya provinsi biasa. Saya udah pernah gagal kan. Kenapa bisa menjadi ketua DPR saat itu Pak Ben? Jadi gini. Tahun 99 itu kan pemilu lagi nih.
zaman itu kan pakai nomor urut. Nomor urut saya nomor 1 lah, karena saya ketua partai. Tapi sebelumnya Musda dulu. Musda P3 saya dipilih jadi ketua DPC. Muscap lah berarti. Muscap. Ketua DPC P3 pertama Dumai saya lah. Ketika Dumai sendiri ya. Dumai ya. Sendiri. Ikut saya caleg nomor 1. Nomor 1 dulu kan nggak pakai suara terbanyak, pakai nomor urut. Lalu kami dapat 3 kursi. Saya dapil Dumai Timur, Dumai Barat Samsul Bari, Bukit Kapur, Sungai 9, si almarhum Muasan. Telah meninggal ya Muasan. Bertiga lah kami. Jadi suara P3 cuma 3. Waktu itu tidak macam sekarang. Ketua DPD kok sekarang kan ditetapkan berdasarkan jumlah fraksi terbesar. Kalau jumlah fraksinya sama, berdasarkan jumlah suara terbanyak. Gitu. Zaman itu enggak. Zaman itu ketua DPD dipilih. Masih dipilih, bukan berdasarkan suara terbanyak. Gitu. Dipilih oleh anggota dewan. Itu anggota dewan 25 orang. Baik. Yang paling besar PDI. PDI waktu itu 7 kursi. Dia pemenang pemilu. Yang nomor 2 Golkar. Golkar 5 kursi. Golkar. Yang ketiga PAN 4 kursi. Waktu itu. Kami P3 bahkan cuma 3 kursi. Cuman gabung PKB sama kami waktu itu. PKB ada 1 kursi gabung sama kami. 4. PBB gabung sama kami. 5. Jadi 5 kami. Gitu. Saya main senyap aja ya. Saya beranu dengan Supardi. Jadi yang mendudukkan saya jadi ketua itu yang paling berperan tuh Pak Supardi SK. Supardi itu waktu itu 4 kursinya. PAN itu kan masih dari kalangan Muhammadiyah. Masih satu induk lah ya. Satu induk. Saya orang Muhammadiyah. Dan Pak Supardi juga orang Muhammadiyah. Tulen. Bahkan PAN itu berdirinya kalau saya boleh yang mendapat mandat mendirikan PAN di Dumai saya. Di Dumai. Waktu itu waktu pasca reformasi kan pendiri PAN itu kan Muhammadiyah Pak Amin Rais melalui pemuda. Saya ketua pemuda Muhammadiyah. Saya dapat mandat yang dari luar waktu itu Asbi almarhum. Pertemuan pertama pembentukan PAN itu di kantor pemuda Muhammadiyah di Mujahidin, saya yang mengundang tuh. Saya ajarkan orang ini cara membentuk PAN itu begini. Ketika orang nanya, ketua kemana? Saya tetap di P3. Akhirnya yang ke sana itu Dr. Ando Supardi SK, banyaklah kawan-kawan lain kan, yang kemudian Supardi SK menjadi ketua. Saya tanya sama mereka, siapa kita kalau pecah masing-masing begini, jadi nih. Tapi kok kita nyatu, kita bisa dapat nih. Saya bilang Pak Supardi, Pak Bardi ketua tuh saya. Kita kalau kita jumlahkan kita 10 nih, sepenang. Dia bahkan 11 kan. Kami 3, 4 PKB, 5 PBB. 5. Dia PAN 4, 9. Anggota Dewan 25. 9 itu udah bisa menang, apalagi kan bisa tarik yang lain kan? Ya, ada yang lain kami tarik. Saya nggak perlu lah sebutkan di sini bahwa karena nanti kalau wakil ketua itu tidak dipilih, wakil ketua ditetapkan berdasarkan 5 fraksi. Sementara ketua Golkar waktu itu Pak Sarwani. Bisa dipahami lah Golkar sendiri yang calon jadi ketua Pak Umar Maya, Pak bukan Sarwaninya. Itu cukup skip lah. Saya trik itulah yang saya ambil. Saya ambil untuk mempengaruhi supaya orang milih saya. Supardi ini nggak berani, bukan nggak berani ya. Supardi menganggap bahwa saya lebih matang. Di partai, lebih senior politik, dalam berpolitik ya. Politik, dia dianggapnya masih baru lah, dan dia pun tahu persis sepak terjang saya di organisasi. Di Pemuda Muhammadiyah, di KNPI. Saya di KNPI kan wakil ketua juga waktu itu. Zaman Julas ketua, saya wakil ketua tuh. Udah banyak meninggal lah rombongan saya ini. Ilyas Labai, Yulahat baru meninggal kemarin, Ali Rahman. Itu bagian apa saya tuh. Di KNPI. KNPI zaman saya lah itu. Udah banyak meninggal semua. Jadi Pak Ben, selama menjadi anggota ketua lah, selama menjadi ketua DPRD, hal apa yang membuat Pak Ben menjadi bangga?
Saya itu kita punya kebanggaan tersendiri ya. Saya kalau, tapi bukan hanya saya ya, banyak orang cerita di rumah ini DPRD yang paling baik itu periode pertama katanya. Periode pertama dan kedua juga masih bagus. Ketiga udah mulai kurang bagus karena dengan sistem suara terbanyak. Jadi banyak orang yang bukan kader menjadi anggota dewan gitu kata orang. Tapi zaman saya itu kader semua yang masuk. Saya di P3 saya, Samsul Bari, Muhammad Hasan. Dari Golkar itu Ilyas Labai, Pak Sarwani, Timo Kipda. Kan kader-kader semua itu. PDI Waldemar Manurung. PAN itu Taufik Rahman. Oh, Ali Rahman dari Golkar. Itu orang-orang memang orang-orang di rumah ini orang-orang yang memang aktivis. Aktivis ya. Ah, gitu. Kalau hari ini kan kita kadang-kadang siapa jangan tahu, anak siapa itu katanya. Ah, nggak kenal kita. Dan itu gara-gara punya uang. Nah, itu gak usah lah kita katakan. Ketika itu seperti jadi kebanggaan saya ketika itu saya dikelilingi orang-orang pintar. Ketika saya ketua, saya dibantu dan dikelilingi oleh orang-orang yang pintar. Dan ketika itu kita sedang euforia reformasi. Semua orang ketika itu ingin cepat berubah. Ingin segera diperbaiki, maka kerjaan kami luar biasa. Reformasi birokrasi orang tiap hari demo minta perubahan itu. Tambah saat itu Duma juga baru menjadi kota Madia gitu. Jadi beberapa hal yang saya menjadi kebanggaan saya hari ini bahwa saya berhasil mengurus aspirasi masyarakat Dumai tentang tanah Bukit Datuk. Yang konon konsesi itu ya. Tanah konsesi yang diambil oleh Pertamina itu diambil secara paksa dulu pada masyarakat dan dibayar dengan tidak sepantasnya. Lalu diperjuangkan oleh masyarakat bertahun-tahun melalui pengadilan tidak juga jebol. Ketika ada dewan, kami ikut membantu memperjuangkan saya, lebih kurang hampir setahun saya perjuangan itu ke Jakarta, berhasil dibayar kembali oleh Pertamina sebanyak 158 miliar. Nggak salah saya. 58 miliar atau 158 miliar. Saat itu APBD masih kecil, 58 miliar. Nah, cuma saya yang uang saya banyak itu nggak tentu kemana perginya itu. Termasuk tanah dok dibayar ulang kan. Nah, itu saya ikut peran. Peran saya. Kemudian Wilmar, BKR waktu itu. BKR itu sistem gajinya belum macam sekarang. Demo itu orang BKR itu. Demo orang BKR waktu itu soal sistem penggajian di BKR itu. Akhirnya kami terima, kami bantu mencarikan solusi dan akhirnya sampai sekarang bilang bagus sistem penggajiannya. Nah, kami itu. Kemudian LS Pertamina demo juga. Saya tengahi sehingga ada kenaikan gaji. Dulu LS tuh kecil betul gajinya dulu. Jadi ketika reformasi baru terbuka orang sedikit-sedikit demo. Ya kan? Itu kadang-kadang nggak ada demo, saya suruh orang demo gitu. Saya nyuruh gitu. Kalau ada masalah begini, karena kalau ada masalah di demo itu cepat penyelesaiannya. Jadi tidak berlarut ya. Contoh misalnya ya, saya ingat betul tuh. Soal kita kan daerah pelabuhan ini akan sangat tergantung kita dengan barang-barang impor dari Malaysia. Kalau itu nggak ada kan terasa mahal gula. Dulu kan bisa masuk, sekarang dihentikan. Jadi saya suruh orang-orang pemain gula ini demo. Saya nyuruh demo, cuman nanti kalau kalian rame-rame di dewan tuh, saya jangan dipukul. Saya bilang gitu kan. Kami reka lah kan luar. Dibariskan orang tuh mobil, ingat dulu dari kantor bea cukai sampai ke mobil dump truck baris di sampai ke pelabuhan TPI. Panjang lari belum cukai full. Itu waktu demo dipecahkan orang ini kaca kantor dewan tuh, anggota dewan lari birit. Saya datang tuh, saya berani ngadepi karena saya ikut bantu orang ini menyuruh demo, cuman jangan anarkis, saya bilang. Tapi anarkis juga, pecah kaca kantor dewan itu bikin orang tuh. Saat itu tak menyala itu Pak ya, ketua DPR yang menyuruh orang demo. Saya kan saya hanya nggak saya suruh terang-terangan lah. Artinya tahu orang mau demo tapi nggak tahu gitu. Kita rekayasa supaya diperhatikan gitu. Jadi ketika mereka demo buat begitu.
Baru saya panggil Kapolres, panggil Dandim, panggil, kita bicarakan, masing-masing bikin laporan ke atas. Lalu saya urus ke atas, keluar lagi dari Menteri Perindak, Dumai diizinkan lagi masuk ulang. Karena waktu itu buruh kita banyak yang nganggur, mobil. Tapi 2004 stop lagi, Pak. Stop lagi. Ya, seperti itulah, stop masuk, gitu. Baik Pak, ini memang sengaja kita gantung, ya kan? Kita skip dulu. Nanti kita juga akan coba mengulik-ulik lagi nih, bagaimana sepak terjang Bapak di DPRD, dan juga bagaimana nantinya mungkin DPRD habis itu kemana, ke BUMD ya, habis BUMD kemana lagi. Ini nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Baik, kawan-kawan pemirsa di mana Anda berada, demikian cerita kita terkait podcast alumni, dan tentunya kita mencoba mengulik dulu nih masa sekolah atau dalam latar belakang pendidikannya seorang Benedi Boyman. Tentunya di dalam program ini barangkali ada mungkin rekan-rekan beliau, mungkin satu angkatan, apakah semasa sekolah atau semasa kerjanya, silakan berkomentar di kolom komentar kami, dan juga kami mohon tonton kegiatan ini sampai habis supaya tidak gagal paham, dan silakan mohon dibantu subscribe-nya. Saya Budi Andrian Saputra undur diri dari podcast alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.